Yo guys lovers, anime ini berisi tentang perkelahian, pertemanan, fraksi geng, baku hantam, percintaan, kesedihan, kekompakan, komedi, pembuat onar, pemimpin, dan perkelahian. Semuanya harus dicapai di sini. Ini hanyalah kisah tentang seorang rendahan yang ingin mencapai puncak dengan berkelahi. Sakura dan Furin. Alur cerita Windbreaker Season 2 is ready. Yo guys lovers, episode 6 dimulai saat Sakura, Suwo, dan Nire melakukan kencan bersama Tsubaki. Lalu Nire bertanya kepada Tsubaki mereka akan diajak pergi kemana. Tsubaki menjelaskan mereka akan pergi ke rumah seorang kakek bernama Ito. Menurut Tsubaki, kakek itu terpukul dan murung atas kematian istrinya setahun yang lalu. Tsubaki khawatir kakek itu akan berbuat yang tidak-tidak saat di rumahnya sendirian. Ternyata kemarin juga Tsubaki selalu mengecek keadaan kakek itu dengan wakil kembarnya. Tapi sekarang dia ingin mengajak Sakura dan dua temannya supaya dapat suasana baru. Suwo lalu bertanya setelah sampai di rumah kakek itu, selanjutnya kita akan disuruh apa? Tsubaki lalu menjawab mereka cukup mengobrol dan membantu pekerjaan rumah saja, atau sekedar duduk menemani kakek itu. Dan akhirnya mereka semua sudah sampai dan disambut hangat oleh kakek itu. Mereka kaget ternyata kakek itu orangnya ceria dan tidak murung sama sekali. Lalu Tsubaki memperkenalkan mereka bertiga kepada kakek itu. Menurut kakek itu, penampilan mereka bertiga sangat modis banget. Rambut Nire seperti warna bunga mimosa yang sangat indah. Lalu anting Suwo terbuat dari koral terlihat cukup antik dan sangat cocok banget dipakai Suwo. Dan mata Sakura seperti warna senja di sore hari, mengingatkan kakek itu saat mengunjungi pantai bersama istrinya dulu. Lalu kakek itu mempersilahkan mereka untuk masuk ke rumahnya. Tsubaki tidak menyangka ternyata lama tidak dikunjungi. Rumah kakek itu berantakan banget. Sehingga mereka ingin membantu merapikan semuanya. Sakura bingung dia mau membantu yang mana, karena semuanya sudah dapat jatah masing-masing. Lalu kakek itu menyuruh Sakura untuk membawakan barangnya, karena dia ingin membuatkan teh sebentar, dan menyuruh Sakura untuk menunggu di ruang paling ujung. Sakura menuruti perkataan kakek itu dan kaget saat melihat semua pakaian kakek itu yang banyak banget. Melihat banyaknya debu di pakaian itu, Sakura merasa pakaian itu tidak pernah dipakai lagi sama kakek itu. Lalu mereka semua ke ruang tamu untuk makan-makan dan ngobrol santai bersama. Menurut Nire, kakek itu suka sekali dengan hal-hal yang modis. Ternyata kakek itu sengaja meniru istrinya dulu dengan gaya pakaiannya yang modis banget. Istrinya dulu selalu tersenyum dan sangat senang sekali jika berpakaian modis setiap hari. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk pulang. Lalu kakek itu berterima kasih dan memuji mata Sakura. Karena melihatnya kakek itu bisa mengenang banyak hal tentang istrinya. Seperti biasa saat dapat pujian muka Sakura selalu memerah. Saat di perjalanan pulang mereka bertiga bersyukur karena kakek itu terlihat ceria dan tidak murung sama sekali. Menurut Tsubaki juga akhir-akhir ini kakek itu terlihat bahagia tidak seperti setahun yang lalu terlihat sedih. Tentu hal yang wajar karena dia baru kehilangan orang yang berharga. Tsubaki berharap kakek itu ceria setiap harinya, agar kakek itu bisa menjalani hidup dengan bahagia. Apapun akan dilakukan oleh Tsubaki.
Suwo lalu bertanya kenapa harus sampai sejauh itu. Tsubaki menjawab karena kakek dan nenek itu adalah orang yang paling berjasa di hidupnya. Mereka menyayangi Tsubaki dengan apa adanya. Scene diperlihatkan masa lalu Tsubaki dulu. Tsubaki sangat suka sekali barang-barang untuk cewek. Bahkan saat diajak teman cowoknya main selayaknya laki-laki normal, Tsubaki malah kurang suka, sehingga dia terpaksa berbohong dengan dirinya sendiri setiap harinya. Saat di perjalanan pulang, Tsubaki menemukan anting. Dan ternyata anting itu milik istri kakek itu. Inilah awal pertemuan Tsubaki dengan keluarga itu. Sebagai ucapan terima kasih, kakek itu menawarkan dorayaki dan mengajak Tsubaki untuk ke rumahnya. Tsubaki takjub dengan penampilan Nenek Yui, istri kakek itu ini guys. Nenek Yui berterima kasih karena telah menemukan anting berharganya itu. Saking takjubnya, Tsubaki memuji baju Nenek Yui karena terlihat cantik banget. Kakek itu merasa senang karena Tsubaki memuji istrinya begitu. Kakek itu menyuruh Tsubaki untuk sering datang ke rumahnya lagi. Setelah itu, hampir setiap hari Tsubaki menemui keluarga itu. Rasanya senang melihat mereka berdua berpakaian indah begitu. Hingga pada akhirnya Tsubaki tidak sengaja mengintip Nenek Yui saat lagi berdandan. Lalu Tsubaki kepergok hingga bikin salting banget. Lalu kakek itu memanggil Nenek Yui untuk mencarikan stok daun tehnya. Melihat ada kesempatan emas, Tsubaki ingin sekali memakai lipstik Nenek Yui ke bibirnya. Saat mau memakai, dia ketahuan Nenek Yui sehingga membuatnya malu. Tapi di sini Nenek Yui mengerti keadaan Tsubaki. Dia lalu memakaikan lipstiknya ke bibir Tsubaki, sehingga membuat Tsubaki menangis. Dia heran kenapa dirinya bisa senang saat memakai barang milik perempuan. Padahal laki-laki normal harusnya takkan senang memakai itu. Entah kenapa dia merasa senang jika dibilang cantik. Tsubaki tidak ingin lagi berbohong pada teman dan keluarganya. Dia ingin menyukai yang sama seperti orang lain. Tsubaki ingin jadi normal kembali. Nenek Yui berkata kepada Tsubaki, "Apakah kamu tahu high heel?" Tsubaki menjawab, "Sepatu wanita dengan tumit runcing itu kan." Tapi menurut Nenek Yui, awalnya sepatu itu untuk pria. Dulu sepatu itu dipakai untuk menstabilkan tubuh saat menarik busur sambil menunggang kuda. Dan riasan juga awalnya adalah jimat untuk melindungi diri. Artinya dulu awalnya high heel ataupun lipstick dipakai tidak memandang pria atau wanita, karena memakainya karena kebutuhan. Lalu mereka berdua menyuruh Tsubaki untuk menyukai apa yang menurutnya suka, dan jangan pedulikan perkataan orang lain. Semenjak itulah Tsubaki selalu bahagia jika berada di tempat keluarga itu, karena mereka menerima Tsubaki dengan apa adanya, sehingga membuat Tsubaki tidak sendirian lagi. Dan sekarang giliran Tsubaki untuk membalas kebaikan keluarga itu. Mendengar cerita Tsubaki, Niri malah menangis karena tersentuh, dan mengajak Sakura dan Suho untuk membantu Tsubaki untuk mengunjungi kakek itu sekali lagi nanti. Tsubaki langsung memeluk mereka bertiga karena membuat dirinya sangat senang. Lalu besoknya mereka berempat mengunjungi kakek itu lagi. Di sini kakek itu memperlihatkan kenangan album foto dirinya bersama Nenek Yui dulu. Mereka heran kenapa foto Nenek Yui dari belakang semua. Dan ternyata kakek itu memfotonya secara diam-diam. Lalu kakek itu memperlihatkan foto berduanya saat di taman rumahnya sendiri. Sakura yang melihatnya langsung kaget dan terkejut karena foto itu terlihat seperti Tsubaki dan Umemiya. Tsubaki lalu malu-malu dan menceritakan kepada kakek itu bahwa Umemiya orang yang sering dibicarakan dulu.
Tiba-tiba kakek itu menangis. Dia masih bingung apakah nenek Yui benar-benar bahagia. Karena dulu pernikahan mereka ternyata hanya dijodohkan. Jadi belum bisa mengungkapkan perasaannya secara langsung. Dia penasaran dengan perasaan nenek Yui dulu. Sebelum pergi, nenek Yui menanam pohon Hana Mizuki di taman rumah kakek itu. Dan itulah kenangan terakhir mereka berdua. Tapi menurut Suho, nenek Yui marah karena makna dari Hana Mizuki adalah keabadian dan cinta penuh warna. I'm indifferent to you. Artinya, apa aku terlihat tak tertarik padamu? Pohon Hana Mizuki adalah sebuah bantahan dari nenek Yui untuk kakek itu. Am I indifferent to you? Karena perkataan Suho barusan, kakek itu menyadari bahwa nenek Yui sebenarnya juga mencintainya seperti halnya kakek itu mencintainya juga. Lalu kakek itu berterima kasih kepada mereka berempat karena sudah mengungkapkan kebenaran dari perasaan tersembunyi keluarga itu selama ini. Akhirnya episode 6 bersambung di sini. Oke guys, untuk episode selanjutnya kalian bisa tonton langsung di aplikasi legal kesayangan kalian. Tapi jika kalian ingin nonton versi alur cerita yang gue buat, kalian bisa aktifin dulu tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari Genos Story. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you, salam Shinobi Jiraiya Owaru.